Memilih jalan sendiri. Part 1. Dikenalkan, ini Sila, madumu. Seperti suara petir menggelagar mendengar kalimat itu keluar dari bibir suamiku. Memandang wajahnya, berharap itu hanya sebuah candaan. Nihil, tidak kudapati gurat canda di situ. Mimik muka yang serius menunjukkan ucapannya itu bukan main-main. "Apa kabar, Mbak? Aku Sila." Perempuan di samping imamku itu mengulurkan tangan. Kupandang dia dari atas sampai bawah, cantik, lebih muda dariku. Pantas suamiku menyukainya. 5 tahun mengabdi menjadi istri seorang Arya Wijaya. Tidak pernah berpikir dia akan hadirkan dia di antara kami. Selama ini selalu berusaha menjadi istri yang baik. Kutinggalkan gelar akademisi beserta gaji tinggi demi dia yang aku sebut suami. Nyatanya pengorbananku hanya angin lalu. "Rahma, Sila mengajakmu berkenalan. Kenapa diam tidak menyambut?" Suara ayah mertua mengagetkan kami. Disinilah sekarang kami berada, di ruangan keluarga yang berubah jadi ruang sidang. Aku yang seharusnya marah tapi malah yang jadi pesakitan. "Dik, kamu tahu kan, poligami itu boleh. Tidak ada kewajiban bagi suami yang ingin menikah lagi untuk minta izin istrinya. Jadi kamu gak perlu marah. Lagi pula menikah lagi bukankah lebih baik daripada selingkuh?" Suamiku bicara beralibi membenarkan perbuatannya. "Betul itu, Rahma. Jadi mau tidak mau kamu harus bisa menerima Sila. Yang penting Arya bisa adil pada kalian berdua." Ayah mertua bicara menjadi pengacara membela kelakuan anaknya. Sedang ibu mertua hanya dia memandangku iba. Begitu juga perempuan itu hanya dia melihat aku diadili oleh keluarga suami sendiri. Kuhembuskan napas mendengar ucapan dua orang laki-laki itu. Menjadi istri patuh dan penurut ternyata tidak cukup membuat suamiku bertahan. Bahkan kehadiran buah hati pun seakan tiada arti saat nafsu duniawi bersemayam dalam hati. Maaf, Mas Arya dan Ayah, agama kita memang memperbolehkan poligami. Namun poligami bisa menjadi makruh juga haram dilakukan jika tidak tepat. Pasti Mas Arya dan Ayah tahu kisah seorang ahli maksiat yang datang pada Nabi, mengadu minta dinasehati agar bisa berhenti berbuat jahat. Nabi hanya menyuruhnya jangan berbohong. Rasul juga berkata sebaik-baik umatku yang berbuat baik pada istrinya. Lalu bagaimana yang Mas Arya lakukan? Menikah diam-diam itu apa baik? Bukankah itu sama saja membohongiku? Tidak ada satupun kebaikan yang dimulai dengan kebohongan. Aku bicara dengan menatap keduanya. "Rahma, tidak pantas kamu bicara seperti itu pada suami dan mertuamu. Tahu apa kamu dengan cerita-cerita itu? Seorang istri yang ikhlas di madu berbuah surga. Asal kamu tahu itu." Lantang ayah mertua bicara menunjuk mukaku. "Jika memang dengan ikhlas didoakan berbuah surga, izinkan aku memilih jalan yang lain untuk sampai surga. Bukan dengan memaklumi kebohongan, perselingkuhan berkedok poligami seperti yang Mas Arya lakukan." "Aku mundur, Mas. Silahkan lanjutkan pernikahan kalian." Kutinggalkan ruangan ber-AC tapi terasa panas itu. Melangkah ke kamar yang selama 5 tahun ini menjadi saksi perjalanan hidup kami. Mengemasi semua barang yang aku punya tanpa menyisakan satupun. "Rahma, pikirkan kembali ucapanmu. Jangan lakukan ini, kasihan Syifa." "Kenapa Mas Arya tidak memikirkan Syifa saat memutuskan menyakiti aku, ibunya?" "Aku mohon, Rahma. Aku akan ceraikan Sila jika memang kamu tidak bisa menerimanya." "Mas pikir menikah itu main-main? Semudah itu menikahi lalu menceraikan?" "Maaf, biar aku yang mundur. Mungkin aku bukan istri yang baik hingga Mas mencari yang lain." "Umi, kita mau kemana?" tanya Sipa putriku yang berusia 4 tahun saat aku mengajaknya pergi. "Kita ke rumah Eyang," jawabku. Hidup itu pilihan, bertahan atau melepaskan semua ada konsekuensinya. Namun memaklumi sebuah kebohongan atas nama Tuhan sungguh-sungguh memalukan.